Selamat datang! Di dunia yang makin serba otomatis, gimana sih caranya sekolah kejuruan bisa nyiapin lulusannya biar siap bersaing? Jawabannya ada di gabungan antara teori AI dengan praktek langsung, yaitu ngerakit robot dan ngoding beneran. Hari ini, kita akan bedah tuntas gimana caranya. Oke, perjalanan kita bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih AI harus masuk sekolah? Terus kita lanjut ke fondasinya dari kode jadi sebuah karya. Setelah itu, kita wujudkan teorinya dengan ngerakit robot otonom dan ngajarin mesin buat mikir. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini nyatu buat ngebentuk talenta masa depan. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa sih kita harus repot-repot bawa AI ke sekolah? Jawabannya sebenarnya simpel. Ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Tujuannya ya, untuk nyiapin generasi kita biar nggak kaget ngadepin dunia yang serba teknologi. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Era industri 4.0 dan bahkan 5.0 itu menciptakan kesenjangan skill yang nyata. Jadi, gimana caranya sekolah kejuruan bisa mastiin lulusan yang nggak ketinggalan kereta? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dampak AI ini tuh punya dua sisi. Buat dunia kerja, AI ngebuka banyak banget lowongan baru yang butuh skill tinggi. Nah, buat ngejar kebutuhan itu, AI juga merevolusi cara kita belajar. Siswa bisa dapat jalur belajar yang lebih personal, dan guru juga didorong buat jadi lebih inovatif. Jadi saling mendukung. Oke, kita udah tahu kenapa AI itu penting banget. Sekarang yuk kita bedah apaan sih AI itu sebenarnya? Soalnya sebelum kita bisa bikin robot atau program canggih, kita harus paham dulu dong dasar-dasarnya. Kita mulai dari konsep paling dasarnya, AI atau kecerdasan buatan. Coba bayangin deh, sebuah sistem komputer yang nggak cuma jalanin perintah, tapi juga bisa belajar, menalar, dan bikin keputusan sendiri dari data yang dia terima. Persis kayak manusia. Nah, di dalam AI ada yang namanya machine learning. Inilah otot di balik kepintaran AI. Jadi bukannya kita program setiap aturan satu persatu, kita cukup kasih dia banyak data, dan dia bakal belajar sendiri polanya dari situ. Keren kan? Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, ada yang namanya deep learning. Ini udah level paling canggihnya. Dia pakai sistem yang terinspirasi dari otak manusia, namanya jaringan saraf tiruan, buat ngenalin pola-pola yang super rumit. Inilah teknologi di balik mobil otonom dan AI canggih yang bisa bantu diagnosis medis. Terus gimana caranya kita ubah semua konsep keren tadi jadi kode beneran? Jawabannya, Python. Kenapa? Soalnya bahasanya gampang dipelajari, terus perkakasnya kayak TensorFlow dan PyTorch itu lengkap dan canggih banget. Makanya jadi bahasa favorit para developer AI di seluruh dunia. Cukup teorinya, sekarang waktunya kita praktek. Kita bikin AI jadi sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita sentuh. Kita akan mulai dengan proyek hardware yang seru, ngerakit robot yang bisa ngikutin garis secara mandiri. Otak dari robot ini tuh sebuah chip kecil yang namanya komparator. Tugasnya simpel tapi krusial banget. Dia cuma bandingin dua tegangan listrik terus ngeluarin sinyal digital yang jelas. 1 alias nyala atau 0 alias mati. Disinilah inti dari semua keputusan si robot. Gini alur kerjanya, dari awal sampai akhir. Pertama, sensor inframerahnya bertindak kayak mata yang ngelihat garis di lantai. Sinyal dari mata ini dikirim ke komparator, si otaknya. Si otak ini yang nerjemahin sinyalnya, lalu ngasih perintah ke driver motor yang akhirnya ngegerakin roda. Simple tapi efektif banget. Nah, disinilah keajaiban dari logika sederhana itu terjadi. Coba deh lihat tabel ini. Kalau sensor kiri yang kena garis, robotnya belok kanan. Sebaliknya, kalau sensor kanan yang kena, dia belok kiri. Dan kalau dua-duanya pas di atas garis, ya dia maju lurus saja. Aturan-aturan simpel inilah yang bikin robotnya kelihatan pinter dan bisa bergerak sendiri. Oke, dari dunia hardware, sekarang kita loncat ke dunia software. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa ngajarin mesin buat mikir lewat sebuah proyek machine learning yang praktis. Proyeknya ini Indonesia banget. Tujuannya adalah ngajarin komputer buat bisa bedain tipe-tipe motor. Kita kasih data kayak merek, harga, sama cc-nya, nanti model ini belajar buat nebak, ini motor sport, bebek, atau matic. Ini contoh nyata gimana machine learning bisa diterapin di industri. Bikin model AI pertama itu gampang, tapi bikin model yang akurat itu tantangannya. Disinilah proses yang namanya tuning jadi penting. Bayangin aja kita punya banyak tombol setelan. Nah, dengan alat canggih bernama Grid Search VCD, kita bisa suruh komputer buat nyobain semua kombinasi setelan itu secara otomatis, buat nemuin mana yang paling pas. Dan inilah dia resep juaranya. Setelah proses tuning, ketahuan kalau algoritma random forest itu yang paling cocok.
Parameter kayak MaxDeep 15 ini misalnya gunanya buat ngontrol seberapa rumit modelnya boleh berpikir, biar dia nggak gampang salah tebak. Setiap angka di sini adalah hasil pencarian teliti buat performa terbaik. Tentu aja, setiap proyek pasti ada tantangannya. Di sini, datasetnya ternyata terbatas banget. Tapi, disinilah kelihayan seorang data scientist diuji. Mereka milih algoritma random forest yang emang terkenal tangguh buat data kecil. Terus performanya dimaksimalkan pakai grid CVC. Ini bukti nyata kalau ilmu data itu bukan cuma soal ngoding, tapi soal cara kreatif mecahin masalah. Sekarang, kita sampai di bagian akhir. Mari kita satukan semua kepingin puzzle ini. Tentang gimana cara kita membentuk talenta yang siap untuk masa depan. Ini semua tentang sinergi antara teori, hardware, dan software. Jadi, apa hasilnya kalau kita gabungin pemahaman teori, proyek robot, sama model machine learning? Siswa nggak cuma belajar ngoding atau nyolder secara terpisah. Mereka ngebangun satu paket skill yang lengkap, mulai dari paham konsep AI, jago di hardware, mahir di software, dan yang paling penting, mereka jadi punya kemampuan berpikir kritis buat mecahin masalah. Tapi kita harus ingat ya, teknologi secanggih apapun itu cuma alat. Kunci sebenarnya ada di tangan para guru. Peran mereka sekarang berevolusi, bukan lagi cuma sebagai pengajar, tapi jadi fasilitator, perancang kurikulum, dan pemandu etika di era AI yang serba kompleks ini. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan lagi sekedar saran, tapi sebuah panggilan buat para pendidik untuk bertindak. Garda terdepan inovasi itu bukanlah perusahaan teknologi besar, tapi ada di tangan para guru yang berani mencoba hal-hal baru.